Dengan Berarti sebagai fans Milan, mudah-mudahan Inter musim ini bisa juara. Mungkin menurut lu Milan ada di posisi 3. Mungkin. Ya, balik lagi di Bual Bola bareng gua Didit. Udah. Hari ini kita bakal ngomongin Serie A dan yang udah mulai bergulir. Kemarin udah sempat kita bahas tuh Serie A tuh ya. Emang agak-agak dianaktirikan kayaknya. Gue pribadi ya emang di hatinya tuh lebih ke Serie A kan. Lo invest lebih dalam, lebih lama di lebih lama ya. Dulu pernah kita bahas soal mostly tuh orang Indonesia memang kan mulai dari Serie A kan. Dan kalau gue sampai sekarang memang masih ngikutin terus gitu. Apalagi ya kalau gue AC Milan gitu ya. Kalau gue emang udah nggak terlalu ngikutin sih, kecuali kalau ada big match gitu. Atau kalau yang pas mereka main di Eropa aja. Itu menarik sih menurut gua. Oke, tadi kita setuju kalau yang mulainya dari jatuh cintanya di orang Indonesia dari Serie A terus tiba-tiba berevolusi bergeser gitu kan tiba-tiba. Kalau gua bergeser ke IPL kayaknya. Kalau lu bergeser ke IPL kan, nah. Ya itu juga kayaknya skenario yang umum tuh. Oh, skenario umum ya. Kayaknya ya nonton bola mulai tahun 90-an. Serie A. Ada semuanya bintang-bintang di situ. Murayana ya. Pemirsa, kita bisa lihat bahwa Totti Principe yang menggantikan Giuseppe Giannini sekarang berada di sini. Iya. Habis itu ya 90-an akhir mulai pada nonton jadi pindah gitu ya. Meskipun kalau gue bener-bener pindah nonton IPL tuh kayaknya pas gue kuliah tuh 2000 ke atas gitu, bener-bener IPL doang yang gue nonton kalau tidak. Nah lu kan kalau lu tuh bergeser ya, kalau gue kan kayak menambah ya. Bergeser. Nah kalau lu agak bergeser ya. Kayak bergeser, terus sekarang hampir nggak pernah nonton Serie A. Nah itu lumayan menarik sih, kita nggak tahu lah kalau orang yang fans lain kayak gimana tuh fans Indonesia. Terutama yang seumuran sama kita kali ya, yang seumuran sama kita kalau mungkin yang kalau lebih muda. Ya pokoknya yang ngalamin Bung Raya. Yang ngalamin Bung Rayana Bung Rayana Jaka Surya. Pemirsa, masih ingatkah ini adalah Francesco Toldo, kiper terbaik waktu di Korea dan kiper terbaik di Italia? Ya Serie A itu hancur ya sejak Calciopoli sih. Itu berarti 2005-2006 tuh ya? Kan 2006 juara, itu musim pas setelah Calciopoli kan? Gue inget banget pas nonton Piala Dunia 2006 itu yang Italia kayaknya menang di semifinal deh, yang tiba-tiba Grosso golin ya? Bukan Grosso. Grosso tuh di final kalau nggak salah. Gue juga lupa. Pokoknya ada yang si Del Piero ngegolin, dia substitution masukin Del Piero terus ngegolin. Yang Del Piero di passing sama Gilardino itu ya? Kayaknya ya dia Del Piero di belakang. Di belakang dia. Gilardino cuma ngapir doang belakang terus Gilardino. Ingat banget itu gol. Contropiede con Totti, dentro il pallone per Gilardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Gilardino, dentro Del Piero, gol! Alex Del Piero, chiude le valigie! Nah, yang salah satu gol terbaik Piala Dunia gitu. Pertandingan itu tuh kalau nggak salah berita sehari atau 2 hari sebelumnya Calciopoli Juventus. Juventus backnya Juventus yang back kirinya Deli. bukan. Nah itu tuh dia baru beritanya yang loncat dari gedung itu loh. Loncat dari gedung ya? Ada bunuh berita, diri. nggak tahu kecelakaan, tapi itu berkaitan sama si kasus Calciopoli itu mulai kebuka semua tuh, masuk polisi, habis itu masuk persidangan gitu. Kalau gue kan emang ingat Calciopoli paling gedenya ya Luciano Moggi-nya Juventus kan yang disadap segala macam gitu. Itu tuh lagi pada maksudnya itu kejadiannya di Juve. Kayak momen 2006 tuh Italia juara tapi di dalam negerinya lagi kacir-kacir gitu tuh, makanya lumayan memorable buat gue. Ya terus kan kita lompat zamannya mulai mau naik lagi sih kayaknya dia mulai mau naik lagi tuh ya Ronaldo masuk kan. Oh gitu ya, berarti kita lompatin aja. Jaraknya lumayan jauh sih menurut gue jaraknya jauh banget tuh. Gue pikir ada saatnya ya itu mulai Inter naik Mancini terus habis itu si Mourinho tapi treble lah, iya kan? Iya, gue rasa sih tetap. Makanya kalau gue kan tetap sebagai Liga Italinya baru seru lagi sekarang. Menurut gue secara liganya, tapi makanya kalau secara prestasi tadi ya
Cuma liganya tuh tetap jadi bulan-bulanan tuh sampai sekarang, sampai akhirnya Ronaldo masuk gitu kan. Oke. Artinya sih buat maksudnya kalau sampai jadi bulan-bulanan mungkin benar-benar sekedar karena pemain bintangnya ya. Nggak ada. Betul. Pindah keluar semua ya ke Spanyol atau ke Inggris atau bahkan ke PSG. Bahkan PSG ya. Kenapa akhirnya gue lebih sering nonton IPL? Karena menurut gue lebih banyak level pertandingan yang bisa gue bilang big match gitu. Oke. Ya itu setelah zamannya Ronaldo menurut gue liganya udah mulai sedikit dilirik lah sama orang-orang gitu sih kalau gue ngelihatnya. Dan lebih gampang dijual juga. Lebih gampang yang ada Cristiano Ronaldo. Yang ada Cristiano Ronaldo ngaruh banget sebenarnya. Ibra ke Milan aja dengan umur 38 tahun aja tuh kemarin kan jadi berita yang lumayan nge-boost up kan, dan untungnya Ibranya secara performa juga memang ngaruh banget gitu. Buat Serie A-nya sendiri kan ngaruh juga tuh. Apalagi kalau yang baru-baru banget kan tiba-tiba Ibra COVID gitu kan, itu juga jadi. Apa kita prediksi aja nih? Ibra COVID. Yang menang siapa? Ibranya itu udah langsung nantangin kan. Baru berapa nih Ibra COVID? Yang di karantin katanya COVID-nya gitu kan. Aduh. Nah kalau Juventus itu ngeliatnya gimana? Kalau gue ngeliat Juventus tuh justru di sisi Pirlo kan. Oke, dari pelatihnya. Dari pelatih, maksudnya bertahun-tahun Juventus juga 9 tahun ya juara berturut-turut gitu kan, nggak tergoyahkan. Masuk Pirlo bahkan baru menyelesaikan skripsinya kemarin gitu kan, itu setelah jadi sign kontrak gitu kan. Setelah dia sign kontrak dia masih kuliah, yang intinya gitu loh, lu udah kerja gitu tapi lu masih kuliah gitu. Istilahnya gitu. Banyak kalau fans Juve juga ngomong banyak khawatirnya gitu, walaupun memang dia salah satu yang tertinggi, nomor 2 tertinggi kalau nggak salah di kelas kepelatihannya gitu. Oh gitu. Nah, pelatih itu kan pengalaman, bukan hanya soal cerdas kan, pengalaman, handling player, handling pemain, cara dia ngomong. Ada pemain yang jauh lebih tua dari dia di dalam klub, ada Buffon, ada pemain senior kayak Chiellini, kayak Bonucci ya, atau bahkan Ronaldo yang kebintangannya berapa kali lipat dari dia gitu kan. Nah, how dia untuk ngomong ke pemain-pemain itu gitu loh. Mungkin pada saat sekarang lagi menang-menang masih enak-enak aja gitu ngomong, tapi pada saat lagi kalah di kamar ganti. Mau gimana? Kemarin gue sempat nonton yang Hugo Lloris berantem sama Son. Yang itu ya. Ini musim lalu kan nih. Mourinho aja diam loh. Maksudnya nggak kayak diam lu semua kan? Nggak kayak gitu. Okay, very quick. What happened in here? I don't know the whole of the story. I know that he wants you to come back. He wants you to come back. You don't know. Gue waktu Pep yang di All or Nothing pun tuh Pep lumayan yang kayak kasar tuh kayak dengerin gue semua gitu kan. Sit down! Nobody talk! Sit down! We drink water and relax! You are sad? There are many sads. I'm not God. I'm not good enough. I know that. Don't make faces. I try to do my best. Lo bisa kan gitu maksud gue nge-handle. Atau paling ngerti lo yang mana nih, maksudnya gayanya. Ini ya kayak lo nunggu momen kekalahannya Juve untuk ngelihat Pirlo sebagus apa. Iya, juga bahkan kebalikannya nih, apakah si pemain-pemain ini juga bisa respect ke Pirlo gitu, itu juga kemungkinan bisa ngebantu Juve secara keseluruhan. Walaupun pada saat awal-awal desain kan Buffon langsung ngomong tuh, saya sekarang udah langsung manggil Mister nih gitu ke Pirlo gitu. Nah ya kan masuk sempat viral juga kan omongannya. Itu dianggapnya sebagai salah satu supportnya Buffon ke Pirlo gitu loh. Dan di pertandingan pertama kemarin walaupun cuma melawan Sampdoria 3-0, pemain wonderkid-nya golin Kulusevski yang gue juga cukup ngeliat impresif ya gitu loh. Ronaldo juga golin gitu kan. Dan baru banget transfer datengin Morata. Oh iya, Morata. Kalau buat Morata kan seperti balik pulang kampung kan ke Juventus. Nah, cuma kan di lini depan tuh udah ada Kulusevski sama Ronaldo sama Dybala gitu. Gimana dia bersaing sama tiga itu sih. Udah nggak ada Higuain pindah ke Inter Miami. His MLS debut, a chance to bring it within one. Put it over the bar. And now
he wants to fight. Now he wants to fight. Ya makanya jadi kayaknya memang yang bertanggung jawab membawa Juve, yang bertanggung jawab bikin Juve itu tetap positif ya jadi banyak orang gitu, ada direkturnya, Pirlo sebagai manajer, sama sisanya ya pemain senior ini 3-4 pemain senior ini. Banyak orang bilang tetap auto Scudetto sih. Auto Scudetto masih. Nah masih. Walaupun tetap si fans Juve khawatir dengan Pirlo, gua sebagai fans rival itu tetap aja bilang tetap Scudetto. Palingnya ya kayak gitu ya. Iya. Konstelasinya tetap Juve nih antara Milan antara Inter sama Juve ya, paling deket. Sayangnya tim-tim lain nggak melakukan nggak melakukan improvement pembelian transfer yang menurut gua ya bisa mengganggu nih. Kalau kemarin Inter berhasil dapetin Messi, wah Inter udah auto Scudetto mungkin gitu kan. Kalau Milan bisa kemarin nih, ini gua ya pribadi, kalau Milan kemarin ganti Ralf Rangnick ganti ganti terus Ralf Rangnick bisa bawa Bosley, Upamecano, karena banyak pemain-pemain Jerman. Yang menurut gue sih sekarang di dunia nih ya sejak Leipzig, sejak Bayern tuh, sejak Klopp gitu kan, filosofi Jerman tuh jadi yang teratas menurut gue sekarang. Gue waktu itu kan berharap banget kan masuk. Tapi sekarang ya nggak terlalu ganggu gitu, nggak terlalu ganggu juga gitu loh. Ya ini contoh kayak komen lo ini yang buat orang yang ngelihat dari jauh gitu. Serie A sama liga lain ya ini gitu. Tiap klub ini lagi nggak kaya gitu. Itu nomor satu pasti. Iya, nggak bisa segampang itu dapetin pemain ini, dapetin pelatih ini gitu. Ya makanya imbasnya Liga Italia pamornya menurun kalau dibanding paling nggak dibanding IPL gitu. Sama apa namanya La Liga. Walaupun sebenarnya beberapa tim kan dapat investor-investor yang cukup baik ya, dari investor Amerika kayak Roma, kayak kemarin baru-baru kan Parma dapat investor Amerika, cuma nggak sekaya investor-investornya si Liverpool atau investor-investornya IPL dan La Liga. Karena ya mungkin sahamnya juga nggak setinggi itu. Nah kita pindah nih ke Inter Milan gitu. Inter Milan, Conte musim lalu sebenarnya salah satu peluang terbaiknya Inter untuk juara musim lalu gitu, saat Juve dari awal musim aja jelek performanya, terus Inter harusnya bisa dapat, cuma slip di lap terakhir gitu kan. Nah Conte menyalahkan mentality kan, gitu. Dia menyalahkan timnya nggak punya mental baja, timnya nggak punya mental berjuang, mental juara. Akhirnya masuk final Eropa pun ya, masuk final Eropa. Dan itu masih bisa ya nyalahin mental, masih kontekstual. Mungkin benar. Kalau gue sih sedikit banyak mengiyakan setuju dengan kalimat Conte. Tapi kan beberapa akhirnya dia juga policy transfernya dia kan di musim ini adalah mental kan. Makanya dia ngambil pemain-pemain tua kan. Dalam kutip pemain tua tapi berpengalaman kayak Vidal yang baru sign, Kolarov gitu kayak baru sign. Nah, ya kita lihat aja policy itu baik apa enggak. Kalau ya tetap Juve sama Inter kan tetap di kandidat. Kalau dari Vidal itu beneran akan jadi pemain utama, jangan utama, atau dia pelapis gitu, kayak mentoring aja gitu. Gue ngeliat si Conte tuh suka mana Vidal sih. Mungkin dia ngeliat Brozovic itu belum semental bajanya Vidal. Karena dia punya Barella yang buat fansnya Liga Italia atau fansnya Italia itu suka banget sama Barella, salah satu pemain Italia paling mencuat. Nah berarti kan dia butuh tadi kayak kalau Pirlo butuhkan Gattuso ya, si Barella butuh Vidal. Si Morata, gue jadi inget 2 minggu lalu kita ngomongin ada rumor Giroud mau ke Juve. Kalau memang mereka butuh pemain kayak Giroud, Morata jadi pilihan yang bagus. Maksudnya mereka justru dapat hal yang lebih bagus gitu. Lebih muda. Morata lebih muda, masih bisa. Maksudnya Morata punya kualitas build up yang ya setipe gitu sama Giroud. Jadi ya kegesitannya masih ada juga. Masih ada. Nah, kalau gue bilang sih tiga-tiganya muda tuh, kecuali Ronaldo kan. Dybala, Kulusevski, yang Morata tuh 3 orang ini bersaing dengan karakter yang tiga-tiga beda sih menurut gue. Tiga beda. Dybala menurut gue lebih stylish, lebih skillful. Dybala bahkan bisa main di belakang striker gitu kan. Kalau Kulusevski bisa main cut inside, Morata bisa sebagai striker utama gitu. Jadi 3. Ronaldo kan udah nggak mungkin diganggu lah ya kan. Nanti bahkan kalau mereka bersaing adalah gimana cara mereka untuk bisa main sama Ronaldo juga gitu. Di pertandingan pertama kan mereka pakai
3-4-1-2 atau 3-5-2 ini kan, 2 striker depan. Oke, kalau ngomongin formasi Pirlo ini, mungkin si nomor 10-nya kemarin mereka pakai Ramsey ini easily bisa diganti sama Dybala gitu. Bisa diganti sama Dybala, betul. Tapi kalau 2 striker mungkin ini pilihan yang pas nih, menarik nih. Ya gue setuju. Sama-sama ngecek, dan dibanding kalau misalnya yang satu PC kayak Ronaldo tapi yang satunya misalnya yang target man kayak Morata agak timpang kalau pakai 2 striker. Cuma kalau 3 striker mungkin oke. Mungkin Morata tetap di tengah, kanan kirinya ya kebaca lah Ronaldo sama Kulusevski gitu. Misalnya gitu. Ya kalau gue lihat bisa sih Inter juara. Gue sebagai fans Milan aja bahkan rela untuk bilang musim lalu tuh gue di setiap postingan gue bahkan mendukung Inter. Conte gue lumayan menarik perhatian gitu. Gue Conte-nya Kak, gue salah satu orang yang juga mengagumi Conte sebagai pelatih sih gitu loh. Conte lumayan galak dan prinsipal, lumayan dominan dan itu bisa, dan dia bisa ngebawa pemain-pemainnya untuk respect sama dia gitu kan. Menurut gua itu penting gitu kan, pelatih yang di respect oleh pemain-pemainnya gitu kan. 55-45 lah. 55-45 buat Inter gitu. 55-45 buat Inter kalau gua. Cuma gua tetap penasaran sih. Pirlo gimana ya? Pirlo gimana racikannya gitu. Iya. Presisnya. Kemarin sih dia bilang saya pengen semua pemain nggak punya role, justru maksudnya semua pemain harus bisa bertahan, bisa nyerang, semua sama gitu kan. Sebenarnya sih tuh menurut gua lagi-lagi balik ke filosofi yang sekarang lagi ngetrend sih, filosofi gegenpressing, filosofi yang bahwa pada saat kehilangan bola right at that second lu harus balik lagi langsung ngambil, atau ya rootnya balik lagi total football gitu. Seingat gue kayak salah satu poin-poinnya di total football itu juga kalau lu pengen main bola, lu pengen ngegolin. Ya kuncinya lu punya bolanya untuk bisa ngegolin gitu. Kayaknya sebelum Ibra datang tuh memang Milan ada di state yang agak mengkhawatirkan kalau buat gua. confident di pemain-pemainnya nggak ada sama sekali kan. Iya. Ternyata pada saat dimasukin seorang leader mental klien kayak gitu, ngaruh ternyata gitu. Kita semua kan sebenarnya sebelum Ibra masuk juga, aduh gimana nih, nggak bisa lari, ntar nggak mau lari, emang nggak mau lari gitu kan. Tapi emang bukan itu fungsinya. Gue bilang soal non teknis itu ternyata bisa bikin sesuatu yang kita nggak duga gitu. Entah nggak tahu tuh Ibra ngomong apa tuh MPK gitu. Kalau dari kualitas squadnya Milan menurut lo kalau dibanding dari Atalanta, Napoli, Roma, Lazio, ini ada di mana Milan menurut lo? Sama. Oke lah, nggak usah dibandingin. Nggak kalah. Kalau nggak usah dibandingin sama Juve sama Inter secara main head to head kalah lah kalau di atas di bawah. Materi. Tapi kalau dibandingin sama Lazio, Roma, Napoli, Atalanta, menurut lo ya sama bersaing. Salah satu pembelian terbaik kan emang Theo Hernandez gitu kan. Sebenarnya juga Benacer tuh masuk juga sebagai pemain terbaik di AFCON Piala Afrika waktu itu gitu loh. Kalau ke musim ini gitu kan, Milan tuh sebenarnya melakukan pembelian transfer yang cukup menarik, cukup baik gitu loh musim ini karena berhasil dapetin Tonali gitu kan. Kalau dari gue justru berhasil mempertahankan Ibra sama mempermanenkan Ante Rebic. Bayangnya masih loan. Ibra habis kontrak, jadi dua itu jadi salah satu kunci juga gitu. Nah kalau Tonali terus Brahim Diaz, gue malah ngeliat mereka sebagai, terutama Tonali ya yang digadang-gadang the next Pirlo, the next Gattuso, bahkan dipuji Totti, dipuji Pirlo, dipuji Nocerino, dipuji banyak pemain-pemain legend gitu kan, seorang Tonali. Tapi kan tetap aja dia harus buktiin tuh. Sebenarnya kan dia di Brescia gitu, di Brescia oke lah, di kamar ganti ya dia orang yang paling hebat gitu. Tapi kan di Milan ya lu harus masih buktiin gitu loh. Karena dia harus perebutin posisinya Benacer sama Kessie tuh, yang setelah pandemi malah justru salah satu faktor Milan bisa merangsek ke papan atas gitu. Nah kalau lihat video-videonya lagi sih Milan ya itu konsistensi sama kerja keras di tengahnya jadi kelihatan gitu. Tonali dibeli ya untuk suntikan teknis gitu. Mungkin emang Tonali ini dianggapnya kayak Pirlo kan,
punya visi, punya cerdas, dan sama-sama dari Brescia. Sama-sama dari Brescia. Tampangnya mirip gitu. Oh iya, rambutnya sama, tampang mirip, gaya mainnya sama. Mungkin lagi bagus sebenarnya, jadi kayak si Pioli punya pilihan kan. Pada saat mungkin Benacer sama Casey nggak bisa bantu secara kreativitas, nah si Tonali bisa masuk sebagai yang ngasih kalau mentok kan, sama kayak Thiago sekarang masuk kan. Tapi yang bagus adalah justru sebagai proyeksi jangka panjang. Masih 20. Nah, Brahim Diaz juga lagi-lagi ngasih pilihan. Walaupun sebenarnya banyak banget yang mirip kayak dia di Milan, ada Samu, Castillejo, ada sekarang Alex Telles juga mirip pemain-pemain lincah gitu loh. Nah, kalau melihat saingan kan dari tahun ke tahun kan antara Lazio, Napoli tahun lalu Lazio, tahun sebelumnya Napoli kan yang ganggu. Tahun lalu ada Atalanta gitu kan yang jadi tim paling mencuat gitu kan. Kalau layer ini gue nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Karena sama sekali nggak familiar ini pemain-pemain yang sekarang itu udah nggak bisa ngikutin. Iya, ya kita setuju lah di layer pertama kandidat juara tuh Juve sama Inter, Inter sama Juve kalau gua. Di layer kedua ada Lazio, Atalanta, Napoli sama Milan. Layer ketiga ada Roma, menurut gua sama Fiorentina, sama Sassuolo bisa masuk. Mungkin Genoa juga lumayan mencuat gitu kan. Kalau ngelihat materi tim sama performa setelah lockdown, terus transfer, sebenarnya Milan tuh lumayan menjanjikan. Atalanta kan nggak banyak melakukan transfer, malah diambil gitu kan, Castagni diambil gitu kan. Kita lihat Lazio tuh nggak ada pemain, nggak ada transfer yang bagus gitu, nggak ada Marquisini-nya gitu kan. Terus kalau Roma tuh sempat dapat Kumbula tuh salah satu back yang juga kemarin seperti gadang-gadang gitu kan, Maras Kumbula. Cuma habis pandemi dia sempat cedera gitu, jadi mengkhawatirkan. Gitu. Tapi mungkin menurut Milan ada di posisi 3. Mungkin. Di dalam. Mungkin. Iya. Lagi-lagi gue coba analisa secara fair, bukan karena gue fans Milan. Dengan formasi kayak gitu, suasana tim juga lagi baik-baiknya, segala macam, mental lagi enak-enaknya gitu kan. Ya 3-4 sih gue rasa cukup. Kalau dengan COVID dengan COVID nah bahkan kalau misalnya Ibra berhasil bisa ngalahin COVID gitu. Makin Ibra akan menjadi pahlawan dunia gitu. Iya, kalau transfer Napoli kan kemarin dapetin striker Osimhen tuh striker ya lumayan lah gitu loh, 70 juta, mahal banget kan striker, tapi kenapa mereka mahal banget ya? Mahal banget, main kayak gitu tuh. Nah kemarin kan di pertandingan pertama tuh ngalahin Parma, di kandang Parma tuh. Yang golin sih tetap Mertens sama Insigne gitu kan. Tapi Osimhen tuh dipuji sama Gattuso. Oh gitu. Iya, karena Osimhen tuh dibilang sebagai pemain yang striker yang bisa menurunkan egonya. Gattuso bawa kestabilan kan dari musim lalu, sempat diragukan kan di Napoli, sempat kalau nggak salah tuh 5 pertandingan berturut-turut kalah. Terus sampai De Laurentiis mau mencat Gattuso kan, mau ngambil balik Ancelotti. Terus tiba-tiba Gattuso malah balikin mental lumayan lah, walaupun musim lalu di bawah Milan ya. Tapi secara tim menurut gua cukup stabil gitu. Menurut lo Atalanta bakal habis nggak musim ini? Iya, banyak yang memprediksi gitu kan. Ya Gasperini pelatihnya juga dipuji-puji gitu kan. Lagi-lagi secara suasana tim sebenarnya kan stabil. Oke, sama aja. Sama aja. Apakah ini bakal habis in sense kayak orang udah tahu cara ngadepin Atalanta. Nah, itu gue setuju sih. Bakal ada ya. Kalau orang kan ngomong gimana Gasperini bisa bikin pemain-pemain antah berantah di Atalanta yang nggak super banget gitu kan, kayak Dufan Zapata, kayak Papu Gomez atau Pasalic atau Ilic. Modric bisa ngeliatin sesuatu yang hebat gitu kan. Gua rasa sih akan balik ke biasa-biasa aja si Atalantanya, tapi tetap di papan atas. Ya itu, gue nggak ngelihat ada transfer yang atau perubahan drastis yang bikin sesuatu gitu loh. So far ya mudah-mudahan Inter dengan berat hati, gue dengan berat hati sebagai fans Milan, mudah-mudahan Inter musim ini bisa juara. Pahit memang buat